kita bisa mengatakan kalau kita gunakan alfa 5%, kita bisa katakan bahwa log odds dari perusahaan akan sukses itu secara positif hanya dipengaruhi oleh financial performance saja. Kalau kita dua-duanya mau menggunakan alfa 5%. Kalau kita gunakan satu 10%, satu 5%, ya kita bisa katakan bahwa log odds dari perusahaan akan sukses itu dipengaruhi secara positif oleh size dan financial performance. Maka oleh saya ditulis begini. Ya, kalau Anda mau sama 5%, ya silahkan ya. Nanti kan tergantung, kalau di ujian ya tergantung perintah di soal ya. Gunakannya untuk dengan alfa berapa, 5% atau 10%. Jadi beda dengan menafsirkan regresi biasa. Regresi biasa itu kan kita tafsirkan ya ininya nih. Angka min 4 3,05-nya kita tafsirkan gitu ya. Tapi kalau di dalam regresi logistik kita hanya melihat tandanya saja. Nih, tanda positif dari masing-masing variabel. Kalau di sini negatif ya nanti katakan pengaruhnya negatif. Kalau yang ini positif katakan pengaruhnya positif. Itu bedanya dengan regresi biasa. Jadi kita hanya bisa mengatakan log odds perusahaan akan sukses secara positif dipengaruhi oleh kinerja keuangan dan size. Ini asumsinya saya salah satunya menggunakan alfa 10% ya. Tapi kalau misalnya Anda gunakan dua-duanya 5%, berarti kalimatnya log of odds perusahaan akan sukses secara positif hanya dipengaruhi oleh financial performance saja. Kalau mau menggunakan 5%. Gitu. Nah, sekarang kita mau melihat berapa besar pengaruh dari masing-masing variabel. Kalau tadi kan kita hanya melihat tanda saja, pengaruhnya positif atau negatif. Nah, sekarang kita akan melihat melihat besar pengaruhnya. Nah, untuk melihat besar pengaruh dari masing-masing variabel, kita ambil dari hasil perhitungan yang ini, yang EXP ya, yaitu 21,226, 6,8 gitu ya. Nah, kita lihat definisi interpretasinya bahwa kita harus menganggap salah satu variabel konstan ya, karena di sini ada dua variabel. Ketika kita akan menafsirkan satu variabel lainnya harus dianggap konstan. Nah, kita akan menafsirkan pengaruh dari size. Berarti kita anggap ya financial performance-nya konstan. Maka setiap peningkatan satu kali ukuran perusahaan atau size ya, maka odds perusahaan akan sukses adalah 21,2262 kali ya, lebih besar untuk perusahaan besar dibanding perusahaan kecil. Bu, kenapa beda ya interpretasinya dengan yang bawah? Kok yang ini kalimatnya demikian? Karena apa? Karena size-nya dikategorikan, ada size besar dan size kecil. Size besar diberi simbol 1, size kecil diberi simbol 0. Tentu saja angka 21 ini kalau kita kalikan dengan angka 1, ya lebih besar dibanding kalau dikalikan dengan angka 0 yang menunjukkan size-nya kecil. Jadi menafsirkannya mengapa demikian? Karena size-nya merupakan data kategori. Ya. Beda lagi dengan yang financial performance. Jadi kita tidak membandingkan karena memang dia angka, datanya rasio ya.
tidak dikategorikan gitu financial performance-nya. Maka kita katakan dengan asumsi size-nya konstan, maka setiap kenaikan 1% financial performance, maka odds perusahaan akan sukses meningkat sebesar 6,8514%. Nah, ini juga persentase, ini kali, ini sangat tergantung pada satuan dari data yang Anda ambil ya, dari data yang kita teliti. Nah, jadi ini dari sini ya, ingat, jadi melihat besarnya pengaruh itu dihitung dari yang EXP. Kalau yang koefisien ini hanya untuk melihat tandanya saja, apakah positif atau negatif. Nah, bagaimana untuk yang ini, yang konstanta. Nah, konstanta ini juga kadang-kadang tidak perlu ditafsirkan, tapi kalaupun mau ditafsirkan, ya ini sangat tergantung pada kondisi ya, saudara. Tetapi makna matematikanya ya demikian ya. Nilai intercept sebesar min 4,445048 dapat diartikan bahwa pada saat size berukuran kecil, size ukuran kecil itu kan berarti simbolnya 0, size-nya berarti 0. Dan nilai financial performance-nya adalah 0%, gitu ya. Maka odds perusahaan akan sukses adalah sebesar 1%. Nah, kita lihat ke sini, ke persamaan ini, lihat. Pada saat size 0, jadi kalau size 0 itu kan berarti kecil ya, perusahaannya kecil. Ukuran perusahaannya kecil. Jadi kalau ini kita 3,05 kali 0 kan 0. Lalu kalau kita anggap financial performance-nya 0%, berarti 1,92 kali 0 ya 0. Maka log odds of ratio-nya adalah min 4,44. Nah, berapa besar pengaruhnya? Bukan min 4,44, tetapi kita ambil dari yang ini 0,0117. Jadi besarnya peningkatannya adalah 1%, bukan min 4,4%, gitu ya. Jadi melihat besarnya pengaruh, sekali lagi dari EXP yang kita hitung. Sedangkan untuk persamaan ini kita hanya untuk melihat tandanya saja positif atau negatif. Nah, saya ambil kesimpulannya di sini kedua-duanya berpengaruh karena yang satu saya gunakan perbandingannya dengan 10%, yang satu dengan 5%. Tapi kalau kita dua-duanya menggunakan 5%, berarti hanya financial performance saja yang berpengaruh secara positif terhadap kesuksesan perusahaan. Nah, itu saudara Anda pahami lagi gitu ya. Silahkan, mungkin ada yang mau bertanya karena memang statistik ini perlu latihan terus-menerus ya, jadi memang Anda harus banyak latihan ya, dan jangan hanya mengandalkan ini handout ya, saudara, bahaya tuh kalau hanya mengandalkan handout. Anda baca buku, yang saya sarankan Anda baca buku Ghazali ya, tentang regresi logistik. Nah, di buku Ghazali itu memang menggunakan SPSS, saudara, tetapi hasil sama ya, hasil yang dikeluarkan sama ya. Misalnya size-nya untuk koefisiennya 3,055 ya, di SPSS juga 3,055 gitu ya. Tidak ada perbedaan angka, paling hanya ini aja desimal ya. Nah, kemudian yang kelebihannya di SPSS ini tidak dihitung manual, ini otomatis muncul. Tetapi kelemahannya banyak sekali output yang tidak kita butuhkan gitu, jadi ribet. Maka saya pilih EViews yang lebih simple. Ini simple kan, kayak gini tuh simple. Ya.
satu kotak gitu, satu tabel. Nah, cuma memang untuk FIUS ini tidak muncul yang perhitungan ini, tapi kalau di SPSS ini otomatis muncul hasilnya. Nah, baca buku ya saudara, supaya semakin paham. Silahkan, siapa yang mau bertanya? Sambil saya mengecek kehadiran kalian yang tadi sudah diisi. Ya, silakan siapa yang mau bertanya. Ini kelas apa ya? Lupa, kelas A ya? Iya, Bu. Di mana tadi Ibu lupa? Kelas A. Jadi saya sengaja sekarang menggunakan link ini supaya secara otomatis saya bisa melihat siapa yang sering telat masuk. Kok yang ini? Nah, tadi saya kasih kesempatan Anda sampai 13.15. Oke, semua tepat waktu ya. Tidak ada yang melebihi dari 13.15. Kalau yang kemarin itu Ibu agak kesulitan karena caranya seperti itu, jadi melihat yang sering telat, yang tidak input, itu agak susah.